Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Aufi Sabila Dini, dan teman saya, Muhammad Zulfikar Nahroni. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah operasional perjalanan. Baik, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan teman saya, Muhammad Zulfikar Nahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Nahroni akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema wisata budaya dan pertanian. Oke, yang pertama yaitu Section 1, visi menjadi destinasi unggulan yang berpengalaman pengalaman wisata melalui kombinasi dan eksplorasi budaya, candi dan gua, serta pengalaman mendalam pertanian melalui budaya perikanan yang menginspirasi, memperkaya pengetahuan dan mempromosikan berkelanjutan, serta melalui pendekatan terhadap wisata budaya dan perikanan. Goalsnya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, yang kedua promosi berkelanjutan, dan yang ketiga pemberdayaan komunitas lokal. Untuk section yang kedua yaitu mengapa memilih tema perjalanan wisata, yaitu karena tema perjalanan wisata budaya pertanian yakin memberikan kombinasi keduanya, memberikan pengalaman yang unik bermakna bagi wisatawan, melanjutkan dan memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan tradisi, sementara pertanian berkelanjutan mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan pangan. Untuk section 3 yaitu produk paket perjalanan, yaitu yang dijual layanan. Untuk penjelasannya, layanan dasar ditawarkan dalam wisata budaya dan pertanian melibatkan pengalaman menyeluruh yang dimulai dengan tur ke situs-situs sejarah seperti candi, gua, peninggalan Surawono, diikuti kunjungan area budaya ikan dari tahap pembibitan hingga saat dikonsumsi. Kami memberikan pendampingan penuh, memastikan kualitas dan kesuksesan hasil akhirnya. Untuk section keempat yaitu pelanggan, yaitu ada dua, yaitu pandangan individu dan bisnis. Untuk penjelasannya yaitu calon konsumen termasuk anak sekolah yang ingin belajar sambil berlibur, tertarik untuk menambahkan pengetahuan mereka tentang sejarah budaya melalui kunjungan ke candi dan gua, serta mempelajari praktik budaya ikan. Anggota keluarga yang ingin menghabiskan liburan dan pengalaman yang bermanfaat dapat memilih untuk mengeksplorasikan peninggalan sejarah sambil mempelajari budaya ikan. Untuk season kelima yang terakhir yaitu usaha apa yang direncanakan untuk mengembalikan sumber informasi terkait dengan studi pasar dan di mana lokasinya. Yang pertama melalui identifikasi dengan melakukan pasar untuk membandingkan usaha dengan pesaing, mengumpulkan data, dan kedua usaha meneliti kekuatan dan kelemahan kami serta peluang dari ancaman pasar, dan juga memperhatikan tren dan preferensi pelanggan. Itu yang kedua yaitu menetapkan area sasaran sumber informasi Candi Borobudur, Gua Gong, dan desa wisata ikan Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan section 6, yaitu marketing strategi. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu apa yang saudara lakukan dalam upaya pemasaran, yang kolom kedua mengapa saudara memiliki metode pemasaran ini, dan yang ketiga berapa biaya metode pemasaran ini. Kami dari kelompok 5 mengambil yang pertama ada strategi 4P, yaitu produk, price, placement, dan promotion. Yang kedua kami mengambil upaya pemasaran word of mouth, dan yang ketiga kami mengambil relation marketing. Alasan kami mengambil strategi pemasaran 4P, yaitu produk, price, placement, dan promotion. Alasan kami yaitu strategi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap jasa travel ke wisata budaya dan pertanian, serta membangun kesadaran akan pentingnya konservasi budaya dan lingkungan. Yang kedua, alasan kami mengambil word of mouth,
yaitu mengingat pengalaman perjalanan budidaya perikanan seringkali sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari orang lain. Strategi ini bisa sangat efektif dan pelanggan yang puas dengan pengalaman mereka dalam perjalanan wisata atau dalam mendapatkan produk perikanan berkualitas tinggi mungkin akan merekomendasikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, alasan kami mengambil relation marketing, yaitu dalam bisnis jasa seperti perjalanan wisata dan pertanian, membangun hubungan yang erat dengan pelanggan sangat penting. Mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka. Ini bisa dilakukan melalui layanan dengan pelanggan yang baik, memberikan pengalaman yang memuaskan, dan berkomunikasi secara teratur dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Dan berapa biaya metode pemasaran ini? Dari ketiga total biaya tersebut, kita total menjadi 450, yaitu 300 di strategi 4P, 50 dalam strategi word of mouth, dan 100 dalam strategi relation marketing. Baik, selanjutnya section 7, yaitu competitor analysis. Analisis competitor adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis perjalanan Anda untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Kita ambil 3 contoh, yaitu yang pertama Borobudur Heritage and Growth Tour yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Produk atau jasanya yaitu tur ke Candi Borobudur dan situs-situs bersejarah terkait di sekitarnya, serta kunjungan ke pertanian budidaya tradisional di sekitarnya. Harganya 1.500.000 per orang. Kekuatannya yaitu fokus pada warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah, pengalaman langsung dengan pertanian tradisional. Kelemahannya yaitu harga mungkin agak tinggi tergantung pada fasilitas dan kegiatan yang disediakan. Yang kedua, kita ambil contoh Ubud Culture Farm Operation, yaitu berada di Bali, Indonesia. Produk atau jasanya tur budaya ke desa-desa tradisional di sekitar Ubud, termasuk kunjungan ke pertanian organik. Harganya 800.000 per orang. Kekuatannya yaitu pengalaman budaya di Bali yang mendalam, pelajaran langsung tentang pertanian organik. Dan kelemahannya, kemacetan lalu lintas di daerah Ubud bisa membuat perjalanan agak lambat. Yang ketiga, kita ambil contoh Bali Farmstead Heritage Tour yang berada di Bali, Indonesia. Produk atau jasanya tur ke pertanian tradisional di daerah pedalaman Bali, termasuk demonstrasi pertanian tradisional dan peralatan antik. Harganya yaitu 1 juta per orang. Dengan kekuatan, wawasan unik tentang kehidupan pedesaan Bali, pengalaman langsung dengan pertanian tradisional. Kelemahannya tidak cocok untuk yang mencari hiburan modern atau fasilitas mewah. Baik, selanjutnya 7.2 yaitu SWOT analisis, yaitu melakukan analisis terhadap faktor internal atau eksternal dari usaha atau bisnis yang saya kembangkan. Yaitu dari yang pertama, strength atau kekuatan. Kemungkinan tempat bisnis ini adalah lokasinya yang strategis, berjarak sekitar 10 menit dari terminal utama di Kota Pare. Lokasinya yang dekat dengan terminal menjadi nilai tambah tersendiri. Yang kedua, perjalanan wisata disajikan memiliki tema unik yang menggabungkan budaya lokal dengan pertanian. Kombinasi ini yang jarang ditemui di kota ini menjadikan paket perjalanan ini berbeda dan menarik perhatian wisatawan. Yang ketiga, kemungkinan akses jalan menuju tempat ini juga menjadi salah satu keunggulan. Lokasinya mudah dijangkau, membuatnya menjadi pilihan yang nyaman bagi para pengunjung. Yang keempat, selain itu, keberadaannya yang tidak jauh dari kawasan Kamu Inggris, sebuah destinasi wisata edukasi yang terkenal, memberikan potensi besar untuk menarik wisatawan yang sedang mengikuti kursus di sana. Hal ini juga dapat menjadi sarana promosi yang efektif bagi tempat wisata ini. Yang kelima, dengan menggabungkan aspek budaya dan pertanian, tempat ini mampu mempromosikan prinsip keberlanjutan dalam pengolahan situs budaya dan ekosistem perikanan. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga dan memelihara warisan budaya serta keberlanjutan lingkungan. Dan yang selanjutnya, weakness.
tidak cukupnya infrastruktur pendukung. Meskipun akses jalan mudah diakses, mungkin masih ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya, seperti parkir, toilet umum, atau fasilitas kenyamanan lainnya yang dapat mempengaruhi pengalaman pengunjung. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca dan musim. Yang ketiga, kehadiran wisatawan yang berlebihan. Ketika populasi tempat wisata meningkat, resiko overtourism dapat muncul, menyebabkan kerumunan, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas pengalaman wisata. Yang keempat, pengolahan gabungan usaha ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemilik lahan pertanian dan komunitas lokasi. Konflik kepentingan atau penyalahgunaan lahan dapat muncul dan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Yang kelima, kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi dalam mengelola tempat ini yang dapat menjadi hambatan bagi perkembangan bisnis wisatawan tersebut. Dan yang selanjutnya, opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, ada pengembangan infrastruktur pendukung. Pengembangan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung seperti transportasi lokal, akomodasi, dan fasilitas publik dapat meningkatkan kenyamanan dan daya tarik tempat wisata bagi pengunjung. Yang kedua, diversifikasi produk wisata, yaitu peluang untuk mengembangkan beragam paket wisata dengan tema budaya, pertanian, dan budidaya perikanan dapat menarik berbagai jenis wisatawan dari memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri pendukung. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, ketidakstabilan lingkungan. Ancaman dari perubahan iklim, bencana alam, dan polusi dapat mengembangkan operasional bisnis dan mengurung daya tarik tempat wisata. Yang kedua, persaingan. Dari destinasi wisata lain, persaingan dari destinasi wisata lain yang menawarkan pengalaman serupa atau lebih menarik dan dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait lingkungan, perizinan, atau pajak dapat mempengaruhi biaya operasional dan menghambat pertumbuhan bisnis. Yang keempat, fluktuasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi lokal atau global dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. Yang kelima, konflik sosial atau politik. Konflik sosial atau politik ini daerah sekitar tempat wisata dapat mengganggu keamanan dan stabilitas serta mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Tahap selanjutnya yaitu melakukan SWOT untuk usaha bisnis saudara dengan cara menemukan strategi terbaik yang bisa saudara lakukan untuk membuat usaha saudara menjadi lebih siap atau lebih baik. Yang pertama, strategi kekuatan. Pengembangan paket. Yang pertama ada pengembangan paket wisata khusus. Yang kedua, kerjasama dengan kampung Inggris. Yang selanjutnya 7.3 yaitu unique selling point USP dalam usaha bisnis atau saudara adalah suatu hal yang membuat suatu usaha bisnis lebih unggul daripada pesaing. Yang pertama, mengapa kami menjadi pilihan terbaik di antara pesaing? Berikut adalah alasan utamanya. Yang pertama, tema perjalanan yang unik. Kami menghadirkan pengalaman yang tidak hanya memukau tetapi juga mendalam dengan menggabungkan kekayaan budaya lokal dengan keindahan pertanian dan budidaya perikanan. Yang kedua, kerjasama eksklusif dengan kampung Inggris. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tapi kami juga menjalin kemitraan eksklusif dengan kampung Inggris. Ini berarti Anda akan mendapatkan kesempatan langka untuk merasakan dua dunia yang berbeda dalam satu perjalanan dengan akses eksklusif dan pengalaman yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Keempat, pelayanan terbaik dari staf yang terlatih dengan baik dan ramah serta fasilitas yang nyaman dan modern. Yang selanjutnya yaitu session 8, Operation and Logistics. Titik kumpul atau penjemputan. Kita ambil titik penjemputan di Terminal Pare yang tempatnya lebih strategis dan mudah untuk dijangkau semua kalangan. Yang 8.2
modal transportasi yang dipakai. Kita mengambil dua modal transportasi, yaitu yang pertama mobil van dan yang kedua minibus. Metode dan ketentuan pembayaran. Kami menetapkan sistem pembayaran yang memudahkan Anda untuk memesan paket perjalanan kami. Untuk memastikan pemesanan Anda, kami minta pembayaran sebesar 30% dari total biaya melalui transfer ke rekening perusahaan. Sisa pembayaran 70% dapat dilakukan secara langsung atau tunai pada hari keberangkatan atau melalui transfer ke rekening perusahaan sebelum hari keberangkatan. Sumber pembelian mitra kerjasama yang digunakan: mobil van, mitra pare, pengaturan pembayaran tunai dan non-tunai. Alasan memilih mitra tersebut yaitu mobil van merupakan pilihan yang terjangkau untuk transportasi mitra paket perjalanan karena memiliki kapasitas muatan yang besar, ekonomis dalam hal konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan, manuverabilitas yang baik, fleksibel dalam desain interior, biaya operasional yang rendah, serta menawarkan kenyamanan bagi pengemudi. Dengan fitur-fitur ini, mobil van menjadi solusi efisien untuk mengoptimalkan paket perjalanan dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua ada minibus pare. Alasan kita memilih minibus seringkali dipilih sebagai alternatif karena memiliki kapasitas penumpang yang lebih besar dibandingkan van untuk mengangkut lebih banyak orang atau barang dalam suatu perjalanan. Kelebihannya adalah minibus biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti ruang kaki yang lebih luas, kursi yang nyaman, dan kadang-kadang bahkan dilengkapi dengan fasilitas hiburan. Selain itu, minibus memiliki daya tarik estetika yang kuat, memberikan kesan profesional dan dapat dipercaya. Kepada pelanggan dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas yang lebih mewah, minibus menjadi pilihan yang menarik untuk perusahaan transportasi yang ingin memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. 8.5 yaitu peralatan. Peralatan apa yang saja yang kami butuhkan? Yang pertama ada baju pelampung renang, senter kepala, safety helm, jaringan, pakan ikan, brosur, spanduk, kamera, dan handphone. 8.6 yaitu persyaratan operasionalisasi perjalanan. Yang pertama, izin usaha wisata. Yang kedua, asuransi dan tanggung jawab hukum. Yang ketiga, panduan wisata yang berlisensi. Persyaratan khusus untuk wisatawan budaya, yaitu perlindungan warisan budaya. Yang kedua, konservasi lingkungan. Persyaratan khusus untuk wisata budaya perikanan, yaitu izin dan regulasi perikanan, kesehatan dan keamanan makanan. Yang 8.7 persyaratan asuransi, yaitu pertanggungan kecelakaan kerja karyawan, asuransi kecelakaan kerja, pertanggungan medis, pertanggungan kecelakaan pelanggan, asuransi pertanggungan kecelakaan pelanggan, pertanggungan medis untuk pelanggan. Yang ketiga, polis asuransi komprehensif, jangkauan pertanggungjawaban yang luas, pertimbangan polis tambahan, dan yang terakhir, konsultasikan dengan pialang asuransi. Yang ke-9, section 9 yaitu cost and risk strategy. Dengan paket usaha perjalanan yang kami rencanakan di atas atau BIP-nya, kapan target balik modal? Dapat dilihat dari section 1 pada bagian 1.8, tertera bahwa modal awal usaha bisnis menghabiskan biaya sebesar 13 juta 10.000. Sementara laba keuntungan pada section 9 tentang BIP yang dihasilkan setiap penjualannya sekitar 20%. Jika kembali melihat tabel pada section 1 bagian 1.8, tertera jelas bahwa laba bersih akan didapatkan sebesar 2.564. Target adanya balik modal yaitu sekitar 5 bulan setelah usaha bisnis dibuka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.